dengan diawali saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Anak-anak sekolah minggu, mari kita nyanyikan lagu pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat kepada kita pada hari Minggu ini diambil dari Konfesi HKBP pasal 15. Demikian hukum Taurat Konfesi HKBP pasal 15. Iman dan pekerjaan baik. Kita percaya dan menyaksikan. Iman harus membuahkan pekerjaan baik. Tetapi orang adalah sesat jika diharapkan kebenaran, hidup, penghiburan, dan sejahtera baginya kalau diperbuat pekerjaan baik, karena Tuhan Yesuslah yang dapat mengampuni dosa dan mendamaikan manusia dengan Allah. Karena itu kita harus menuruti hukum-hukum yang 10 itu atau dasatita. Tetapi hanya imanlah yang memberikan kehidupan bagi kita, bukan pekerjaan yang baik. Roh Kudus yang menggerakkan hati manusia melakukan pekerjaan baik, dan jika bukan Roh Kudus yang mengerjakan, pekerjaan baik menjadi dosa. Demikian hukum Taurat. Mari kita berdoa memohon kekuatan kepada Allah. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu halaman 41 nomor 40, Sonan di Lambung Yesus.
Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, dalam kehidupan kami sehari-hari, kami sering berbuat salah kepada sesama dan kepada orang tua, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku lagu sekolah minggu halaman 29, nomor lagu 30, Tuhan lebih dulu. Epistel kepada kita pada hari Minggu ini diambil dari Yeskiel 34 ayat 11 sampai dengan ayat 16. Ayat 11. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan aku akan mencarinya. Ayat yang ke-12. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. 13. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. 14. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. 15. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat yang ke-16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Selanjutnya kita angkat lagu pujian dengan judul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Untuk melayani Tuhan.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta dari guru-guru sekolah minggu. Shalom adik-adik sekolah minggu dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Pastinya selalu luar biasa, sukacita, sehat dimanapun kalian berada. Kakak Ita kembali lagi di sini untuk membacakan warta di minggu ujung tahun gerejawi dengan tema penghakiman terakhir. Nah, seperti sudah kalian tahu bahwa kita sebentar lagi akan mengadakan Natal, dan itu akan diadakan di minggu pertama dan juga kedua bulan Desember. Nah, untuk adik-adik sekolah minggu di rumah kan sudah dibagiin nih liturginya, dari liturgi pada mulanya, liturgi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai liturgi narasi. Jangan lupa dihafalkan, dan juga untuk kor sudah dibagikan juga di minggu ini. Jangan lupa dihafalkan juga, dipelajari. Nanti jangan lupa dikirimkan, bisa di-share ke forum atau ke guru horongnya masing-masing. Dan untuk pendaftaran hiburan bisa dikirimkan juga melalui forum. Itu batas akhirnya adalah tanggal 29 November. Itu saja warta dari Kak Ita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita mengumpulkan persembahan. Bagi adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah, titipkan persembahannya kepada Papa dan Mama untuk diserahkan kepada situawinnya masing-masing, atau langsung diserahkan ke gereja, atau bisa juga langsung ditransfer ke rekening operasional Huria yang tertera di bawah ini. Dan kita nyanyikan lagu pujian I Love You Jesus. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita mau dengar cerita tentang firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 24 hingga ayat 26. Nah, setelah kita persiapkan Alkitab kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami siap untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami agar Roh Tuhan yang kudus yang senantiasa mengajari kami untuk mengerti cerita firman Tuhan yang kami dengarkan. Berfirmanlah Tuhan,
kami siap untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, yang Alkitabnya sudah dipersiapkan, Yohanes 11 ayat 24 hingga ayat 26, Amang Pendeta akan baca untuk kita. Demikian firman Tuhan. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini adalah hari di mana seluruh gereja di HKBP memperingati akan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Tepatnya di minggu akhir tahun gerejawi, tanggal 22 bulan November tahun 2020. Nah, di minggu akhir tahun gerejawi biasanya gereja kita akan membacakan nama-nama warga jemaat yang meninggal dunia selama 1 tahun perjalanan kalender gerejawi sejak Desember 2019 yang lalu hingga dengan hari ini 22 November tahun 2020. Nah, artinya ketika kita memperingati akan orang-orang yang sudah meninggal dunia, itu bukan berarti kita mau mengorek luka atau mau mengingatkan kesedihan kembali. Tetapi ketika kita memperingati akan orang-orang yang sudah meninggal dunia, justru kita mau meneguhkan bukan hanya keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga diri kita masing-masing, bahwa pada waktunya nanti kita pun akan meninggalkan dunia ini. Nah, kalau kepada kita diingatkan bahwa suatu saat kita pun akan meninggalkan dunia ini, maka apa yang akan kita persiapkan atau apa yang harus kita lakukan sehingga kita boleh tetap layak, kita boleh tetap berkenan di hadapan Tuhan, sehingga ketika kita sudah meninggalkan dunia ini nanti kelak pada hari penghakiman Tuhan, kita boleh bersama-sama dalam sukacita surgawi. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari Minggu ini mau berbicara tentang kesaksian Marta ketika dia menyaksikan keagungan dan karya yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika membangkitkan seorang yang bernama Lazarus dari kematian. Nah, apa yang dilakukan oleh Yesus ini meneguhkan hati dan iman percaya dari Marta bahwa ternyata hanya di dalam Tuhan saja kita menemukan kehidupan. Maka firman Tuhan pada hari Minggu ini mau mengingatkan kita bahwa ternyata kebangkitan itu bukan hanya kebangkitan tubuh secara fisik pada kehidupan kekal nanti, tetapi juga yang bisa kita alami pada situasi saat ini adalah kebangkitan rohani. Artinya kebangkitan dalam sukacita untuk terus-menerus diperbaharui oleh kasih Tuhan, sehingga semangat kita untuk memuji Tuhan tidak pernah padam. Semangat kita untuk memuliakan nama Tuhan justru akan semakin luar biasa. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, meski masih di rumah saja, kita juga masih bisa memuji Tuhan. Itu yang kita syukuri melalui ibadah yang kita lakukan secara virtual beberapa bulan
belakangan ini. Bahkan gereja kita juga sudah merencanakan termasuk untuk merayakan Natal kepada anak-anak sekolah minggu AKBP Pondok Cabe nanti akan dilayankan juga secara virtual. Maka adik-adik sekolah minggu harus tetap bersiap-siap. Kapan dijadwalkan oleh abang kakak guru sekolah minggunya nanti, jangan sampai terlambat. Nah kemudian kita kembali ke cerita firman Tuhan, bahwa tadi Marta sudah mempersaksikan bahwa kuasa Yesus, kuasa Tuhan itu luar biasa. Lalu apa yang mau kita ikuti dari kisah Marta tersebut melalui peristiwa kebangkitan Lazarus? Maka kita harus sampai kepada respon, maka kita harus sampai kepada tindakan dari apa yang kita imani selama ini, yakni kasih Allah di dalam Yesus Kristus bersama-sama dengan persekutuan Roh Kudus. Karena ayat 25 firman Tuhan bilang, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan ayat 26 lihat, setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Artinya kehidupan rohani kita akan terus menerus dilingkupi oleh sukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Maka sedari dini, sedari anak-anak, seluruh anak-anak sekolah minggu HKBP Pondok Cabe mau memiliki tekad, mau memiliki komitmen untuk tetap setia di dalam kasih Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Oleh karena itu, hidup kami mau kami arahkan untuk tetap setia akan kasih Tuhan, sehingga semangat kami terus menyala-nyala, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami, berkati orang tua kami, berkati bangsa dan negara kami, agar boleh tetap sehat dan keluar dari situasi sulit pandemi COVID-19. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu, sekarang kita menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Nah, adik-adik sekolah minggu, barusan kita selesai mengikuti ibadah kebaktian minggu. Gimana? Kalian sukacita tidak? Nah, sekarang sudah saatnya untuk tugas pembagian horor. Untuk anak-anak yang mendapatkan liturgi, Inang beserta kakak-kakak semua ingin tahu kalian sudah hafal atau belum. Nah, coba kalian videokan liturgi kalian masing-masing, dikirimkan kepada guru horornya masing-masing. Nah, Tita, horor 1, 2, sampai 3 kirimkan ke kakak-kakak horornya. Ditunggu sampai hari ini jam 6 sore. Bagaimana kakak-kakak semua, Minang? Yes. Sampai jumpa